Makin moncer di Eropa, Kevin Dix jadi pemain Asia paling produktif di UEFA Conference League 2024-2025. Blunder fatal, Emil Audero tetap gemilang, dapat rating 6,6, rekor unbeaten tetap utuh. Septian Bagaskara Pantas dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Jadwal skuad Timnas Indonesia berkumpul di Jakarta untuk lawan Australia dan Bahrain. Janji Sandy Walsh dan Tom Hay jika berhasil bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia akan lakukan ini. Rencana jangka panjang PSSI, bukan fokus lolos ke Piala Dunia 2026. Makin moncer di Eropa, Kevin Dix jadi pemain Asia paling produktif di UEFA Conference League 2024-2025. Kompetisi UEFA Conference League musim 2024-2025 menjadi ajang bagi sejumlah pemain Asia untuk menunjukkan kualitasnya. Dari sekian banyak pemain yang berlaga, Kevin Dix, penggawa Timnas Indonesia yang bermain untuk FC Copenhagen, tampil sebagai pemain Asia paling produktif. Meskipun berposisi sebagai bek, Kevin Dix mampu mencetak 4 gol dalam 8 pertandingan yang telah ia jalani hingga babak 16 besar. Performa gemilang Kevin menunjukkan bahwa ia tidak hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga memiliki naluri mencetak gol yang tajam. Kontribusinya bagi timnya sangat krusial, terutama dalam membantu FC Copenhagen melaju di kompetisi Eropa. Torehan 4 golnya menempatkannya di posisi teratas dalam daftar pemain Asia yang tampil di ajang ini. Selain Dix, ada 7 pemain Asia lainnya yang turut berkompetisi di UEFA Conference League musim ini. Kevin Dix kembali menjadi sorotan ketika ia dipercaya turun sebagai starter saat FC Copenhagen menghadapi Chelsea di babak 16 besar UEFA Conference League. Pertandingan yang digelar pada Jumat dini hari itu menjadi kesempatan bagi Kevin Dix untuk menunjukkan kualitasnya melawan salah satu klub raksasa Eropa. Sayangnya, Kevin Dixarus mengakhiri laga lebih cepat setelah ditarik keluar pada menit ke-79 akibat cedera. Meski demikian, performa apiknya sepanjang turnamen membuktikan bahwa Kevin Dix adalah salah satu pemain Asia yang patut diperhitungkan di level Eropa. Kemampuannya dalam bertahan serta kontribusinya dalam mencetak gol menjadi nilai tambah yang membuatnya menonjol di antara pemain Asia lainnya. Dengan pencapaian ini, Kevin Dix semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kedepannya, diharapkan Kevin Dix bisa segera pulih dari cederanya dan kembali tampil maksimal bersama FC Copenhagen. Perjalanan masih panjang dan bukan tidak mungkin ia akan terus mencetak gol serta memberikan dampak besar bagi timnya di kompetisi Eropa. Komentar Erick Thohir soal skuad Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert jelang lawan Australia dan Bahrain dengan diumumkannya daftar sementara pemanggilan pemain Timnas Indonesia ini. Erick Thohir optimistis dengan pilihan pemain yang ditetapkan oleh Patrick Kluivert. Menurutnya, pelatih asal Belanda ini pasti telah memiliki skema dan strategi yang bakal diterapkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya. Orang nomor 1 di PSSI itu pun percaya bahwa pemilihan pemain ini sudah didiskusikan Patrick Kluivert dengan para asistennya, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas, ujar Erick Thohir. Pastinya ini hasil diskusi dengan kedua pelatih lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, ucapnya. Lebih lanjut, Erick menilai bahwa komposisi pemain yang dipanggil ini juga menurutnya yang terbaik. Mantan pemilik Inter Milan itu menilai bahwa mereka merupakan pemain terbaik di semua sektor. Apalagi Timnas Indonesia nantinya juga akan ada tambahan pemain yang masih diproses naturalisasinya. Saat ini, masih ada 3 pemain yang diproses naturalisasinya, yakni Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James. Ketiga pemain ini dijadwalkan akan menjalani pengambilan sumpah di Roma pada Senin, 10 Maret 2025. Saya nilai komposisinya merata dan merupakan pemain-pemain terbaik di semua sektor, termasuk juga rencana penambahan 3 pemain terbaru naturalisasi, kata Erick Thohir.
Dengan skuad Garuda ini, Erick Thohir pun mengharapkan timnas Indonesia nantinya bisa meraih hasil maksimal. Untuk itu, laga nanti bisa menjadi penentu langkah tim Merah Putih karena apabila menempati posisi kedua, peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 terbuka lebar karena tim ya. Blunder fatal. Emil Audero tetap gemilang, dapat rating 6,6, rekor unbeaten tetap utuh. Emil Audero, calon kiper pelapis Maarten Paes di Timnas Indonesia, menjadi sorotan karena aksi bermainnya blunder di Eropa bersama Palermo. Walaupun Emil Audero melakukan blunder saat pertandingan Palermo versus Sampdoria pada Sabtu 8 Maret 2025. Ia tetap gemilang dan mencatatkan statistik yang apik, meski di pertandingan tersebut kebobolan karena aksinya yang blunder. Pada saat menit-menit awal di babak pertama, gol Sampdoria tercipta karena Emil Audero yang salah mengoper bola. Akan tetapi klub Palermo berhasil tahan imbang 1-1 oleh Sampdoria, meski pada awalnya tertinggal 1 poin dari Sampdoria. Blundernya Emil Audero mendapatkan rating 6,6 akibat kesalahannya yang salah mengoper bola kepada teman setimnya. Namun Emil Audero berhasil menebus hasil kesalahannya dengan melakukan 4 saves di pertandingan ini. Dan catatan pertandingan yang Emil Audero raih saat Palermo vs Sampdoria, 4 saves, 1 errors, 1 punches, 2 saves inside box. Dari hasil ini membuat Emil masih unbeaten atau tidak terkalahkan sejak bergabung dengan Palermo sebagai kiper mereka. Memang berbeda jika kiper berkualitas mampu menebus kesalahannya dengan mengamankan 4 serangan Sampdoria yang mampu save. Sosok Emil Audero, kiper keturunan Indonesia yang berkarir di Italia, meskipun Emil kelahiran Nusa Tenggara Barat, NTB, yang lahir di kota Mataram. Emil saat ini bukan WNI, dikarenakan paspor yang dimiliki Emil Audero berpaspor Italia karena karir sepak bolanya di sana. Sehingga paspor Emil saat ini Italia dan harus dinaturalisasi oleh PSSI agar Emil Audero bisa bermain serta memperkuat skuad Garuda Indonesia. Karena pada bulan ini, Indonesia akan menyambut pertandingan dengan 2 negara besar, yaitu Australia dan Bahrain. Untuk Emil, ia diproyeksikan menjadi WNI agar bisa debut bersama Timnas Indonesia di pertandingan round 3 tersebut dan jadi pelapis Maarten Paes. Kata Justin Hubner, usai masuk daftar pemain Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. PSSI secara resmi merilis skuad sementara Timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia pada laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Setelah itu akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Baca juga, lebih miskin gol dibanding klubnya Justin Hubner. Man United disarankan rekrut striker tua yang pernah dibuang dari Old Trafford jelang menghadapi laga ini. PSSI merilis skuad sementara yang dipanggil Patrick Kluivert. Terdapat 27 pemain yang dipanggil untuk membela skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain ini. Terdapat pemain langganan tim Merah Putih seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Tom Hey, Rafael Struijk, hingga Calvin Verdong. Namun, ada juga beberapa pemain baru yang masuk dalam daftar 27 pemain ini. Ada nama Ole Romeni yang belum lama ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian ada pemain baru yakni Septian Bagaskara yang belakangan ini mencuri perhatian di Liga 1. Skuad sementara ini kemungkinan masih bisa berubah karena ada 3 pemain yang masih diproses naturalisasinya. Ketiga pemain tersebut yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Emil Audero dan 2 pemain ini dijadwalkan bakal mengambil sumpah WNI pada Senin, 10 Maret 2025. Walaupun bisa ada perubahan dalam pemanggilan pemain ini, bek Timnas Indonesia Justin Hubner tak bisa membendung rasa senangnya kembali merapat ke skuad Garuda.
Pemain Wolverhampton Wanderers ini mengaku senang. Bahkan pemain berusia 21 tahun tersebut merasa selalu spesial saat mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini menjadi salah satu pemain langganan timnas Indonesia. Ia telah tercatat memiliki 12 caps bersama timnas Indonesia senior. Kemudian, ia tercatat tampil sebanyak 2 kali bersama timnas U20 Indonesia dan 5 kali memperkuat timnas U23 Indonesia. Selalu menjadi hal yang spesial untuk dipanggil ke tim nasional, ujar Justin Hubner. Dengan masuknya Justin Hubner dalam pemanggilan pemain jelang lawan Australia dan Bahrain ini, lini belakang timnas Indonesia akan memiliki banyak pilihan. Pasalnya, untuk posisi lini belakang banyak pemain yang dipanggil dari Max Hilgers, Muhammad Ferrari, hingga Eliano Regenders. Septian Bagaskara Pantas dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert sendiri sudah menentukan 27 nama yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Dewa United menjadi tim yang mengirim paling banyak wakilnya dengan 3 nama. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Bagaskara. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Dewa United melalui website resmi klub pada Minggu, 9 Maret 2025. 3 penggawa Dewa United FC secara resmi mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. 3 nama yang dipanggil adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Satria Bagaskara. Ketiganya akan mulai bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert mulai tanggal 16 Maret 2025 mendatang, tulis Dewa United. Sementara itu, pemanggilan Egy dan Ricky Kambuaya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, kedua pemain tersebut memang menjadi langganan pemanggilan timnas Indonesia. Selain itu, Egy dan Ricky Kambuaya juga menunjukkan performa cukup apik di Liga 1 2024 sampai 2025. Egy sementara menjadi pemain lokal tersubur dengan raihan 11 gol. Ricky Kambuaya berhasil menorehkan 2 gol dan 4 assist. Di sisi lain, ini menjadi momen perdana bagi Septian Bagaskara bergabung dengan timnas Indonesia. Dewa United sendiri menilai Septian Bagaskara memang layak dipanggil Patrick Kluivert. Hal tersebut tak terlepas dari catatan apik Septian Bagaskara di Liga 1 2024 sampai 2025. Pemain berposisi sebagai striker itu mengoleksi 7 gol dan 1 assist dari 25 penampilan di Liga 1 2024 sampai 2025. Selain itu, sosok Septian Bagaskara juga bisa dibilang cukup pantas untuk mendapat kesempatan memperkuat tim Garuda. Walaupun kerap menjadi pemain pengganti, namun koleksi 7 gol dan 1 assist menjadi bukti kualitas dari seorang Septian Bagaskara, tulis Dewa United. Jadwal skuad timnas Indonesia berkumpul di Jakarta untuk lawan Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert sudah menentukan 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret 2025. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh PSSI pada Minggu, 9 Maret 2025. Ada beberapa kejutan dalam daftar yang ada. Salah satu contohnya yakni hilangnya nama Asnawi Mangku Alam. Seperti yang diketahui, Asnawi hampir selalu mendapat panggilan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Bahkan, pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu beberapa kali berkesempatan menjadi kapten tim. Kejutan kedua datang dari Dewa United. Dewa United menjadi klub yang mengirimkan wakil terbanyak. Tercatat ada 3 pemain Dewa United yang mendapat panggilan Patrick Kluivert. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Bagaskara. 3 nama yang dipanggil adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Satria Bagaskara. Kepastian tersebut didapat setelah manajemen Dewa United FC menerima surat resmi dari PSSI pada hari Minggu, 9 Maret 2025, tulis Dewa United. Lebih lanjut, Dewa United mengabarkan terkait bahwa para pemain tersebut bakal mulai bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada 16 Maret 2025. Hal ini membuat
Egy dan kawan-kawan masih bisa memperkuat Dewa United di Liga 1 2024 sampai 2025. Dewa United memiliki jadwal bertanding melawan Borneo FC pada 10 Maret 2025. Setelah itu, Liga 1 2024 sampai 2025 akan diliburkan karena FIFA Matchday. Ketiganya akan mulai bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert mulai tanggal 16 Maret 2025 mendatang, tulis Dewa United. Janji Sandy Walsh dan Tom Hay jika berhasil bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia akan lakukan ini. Punggawa timnas Indonesia Sandy Walsh dan Tom Hay buka-bukaan soal kemungkinan Garuda lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya, Sandy Walsh mengungkapkan kisah awal pertemuannya dengan Tom Hay jauh sebelum keduanya resmi memperkuat timnas Indonesia. Momen pertemuan awal dua punggawa timnas Indonesia saat ini itu terjadi pada saat keduanya sama-sama mengikuti pemusatan latihan timnas Belanda U17. Sandy Walsh menceritakan, ketika itu ia dan Tom Hay sempat berjanji untuk membuat tato yang menunjukkan bahwa keduanya adalah orang Indonesia. Meski sempat membicarakan itu, tato tersebut belum diwujudkan keduanya hingga saat ini. Kami akan memasang tato Binda, kamu ingat? Karena kami adalah anak-anak Indonesia, ungkap Sandy Walsh saat mengenang momen pertemuan pertamanya dengan Tom Hay. Kami berdua orang Indonesia karena keluarga kami, orang tua kami juga punya jejak di belakangnya, sambungnya. Karena mereka punya kesamaan dari Indonesia. Jadi, saya dan Tom adalah anak-anak Indonesia. Kami mungkin sepertinya harus membuat tato Binda di tubuh kami. Rencana untuk membuat tato Binda itu urung terjadi karena Sandy Walsh dan Tom Hay saat itu baru berumur sekitar 16 tahunan. Saat mengenang pembicaraan keduanya semasa muda, keduanya lantas berencana untuk mewujudkan hal itu setelah menginjak usia 18 sampai 19 tahun. Namun, kami baru berusia 16 tahun. Jadi, kami seperti tunggu saja hingga kami berusia 18-19 tahun, ujar Sandy Walsh. Meski belum sempat melakukannya, ia berjanji akan membuat tato yang ia inginkan tersebut jika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, kita pergi ke Piala Dunia? Aku tidak tahu, terserah Tom, kata bek kanan yang saat ini bermain untuk klub Liga Jepang Yokohama FC tersebut. Jika masyarakat menginginkannya, kami lakukan, lanjutnya. Gelandang Almere City, Tom Hay juga mengaku bersedia untuk mewujudkan tato itu andai timnas Indonesia berhasil mencapai target melaju ke ajang bergengsi 4 tahunan itu. Tapi ini kesepakatan yang bagus, timpal Tom Hay dalam kanal YouTube miliknya. Rencana jangka panjang PSSI bukan fokus lolos ke Piala Dunia 2026, tapi ingin sampai ke ranking 45 FIFA. PSSI baru-baru ini mencanangkan sebuah roadmap yang visioner, berisikan rencana strategis jangka panjang bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini dibayang-bayangi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi. Selain itu, ada hal penting yang menjadi target PSSI di masa depan. PSSI berencana memetakan visi yang ambisius untuk menuju apa yang mereka sebut sebagai visi 2045. Ini merupakan salah satu lompatan jauh ke depan. Selain lolos ke Piala Dunia, rupanya PSSI merencanakan untuk membawa timnas agar bisa mencapai ranking ke-45 FIFA dalam rencana jangka panjang mereka. Rencana strategis visi PSSI 2045 yang baru saja diumumkan oleh Erick Thohir selaku pimpinan tertinggi memiliki banyak program strategis di dalamnya. PSSI membagi 3 fase untuk menuju visi 2045 di antaranya. 2023 sampai 2028. Pengembangan 2028 sampai 2825 2034. Stabilitas 2034 sampai 2045. Era keemasan atau golden era. PSSI yakin bahwa dengan adanya langkah visioner seperti ini, diharapkan skuad Garuda bisa jelas dalam berbenah karena sudah memiliki 3 fase yang harus dihadapi.
Semua rencana yang dikembangkan dalam 3 fase ini nantinya akan saling bertautan satu sama lain dan diyakini bisa selaras dengan realita yang ada saat ini. Misalnya, untuk pengembangan yang diharapkan terjadi pada tentang waktu 2023 sampai 2028, tentu di dalamnya mencakup soal pembenahan jangka pendek seperti naturalisasi. Dan seperti pada tentang waktu 2028 per 2034 yaitu stabilitas, kemungkinan PSSI akan berfokus ke pembagian kelompok usia di Timnas, mulai dari akar rumput yang akan dijaga. Lalu, sebagai langkah final pada 2034-2045 atau Golden Era, yang nantinya diharapkan menjadi kemajuan Timnas dari segala sektor, termasuk ranking FIFA yang ada di angka 45 dunia. Saat ini, perlu diketahui PSSI masih dalam masa pengembangan atau tentang waktu di periode 2023 sampai 2028. Ini merupakan program yang berfokus pada jangka pendek dulu. Selain memetakan visi yang di dalamnya ada 3 fase yang harus dilewati, PSSI juga menerangkan target yang harus diraih oleh Timnas Putra dan Timnas Putri. Timnas Putra misalnya yaitu lolos Piala Dunia U17 2031, lolos Piala Dunia U20 2033, lolos Olimpiade 2036, dan lolos Piala Dunia 2038. Timnas Putri juga seperti lolos FIFA U17 Wanita 2030, lolos Olimpiade 2031, lolos FIFA U20 Wanita 2032, lolos Piala Dunia Wanita 2035. Dan diharapkan bagi Timnas Putra maupun Putri, keduanya bisa saling bersinergi sehingga bisa mencapai target dan membawa skuad Garuda ada di ranking 45 dunia. Akhir kata, langkah PSSI yang visioner ini diambil sebagai bentuk perhatian untuk lebih memajukan dunia sepak bola di tanah air, terlepas dari apapun hambatan yang menghadang di depan. Skuad Timnas Indonesia akan bertambah, jadi 30 pemain masih menunggu 3 nama lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah mengumumkan 27 pemain yang akan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dari 27 nama itu masih akan bertambah 3 pemain lagi. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI saat ini sedang mengejar proses naturalisasi 3 pemain ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain tersebut akan menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Roma, Italia, Senin 10 Maret 2025. Setelah melakukan proses sumpah WNI, PSSI langsung segera mendaftarkan ketiga pemain itu ke FIFA. PSSI akan bertindak cepat karena harus memindahkan federasi yang terdaftar di FIFA. Setelah itu, baru ketiga pemain tersebut bisa segera membela Timnas Indonesia. Perlu diketahui, untuk pertandingan melawan Australia ini paling lambat pendaftaran pemain dilakukan pada H7. Sambil menunggu ketiga pemain itu menjalani proses, Patrick Kluivert terlebih dahulu mengumumkan 27 nama untuk melawan Australia dan Bahrain. Erick Thohir takjub dengan sikap dari pelatih asal Belanda itu. Ada 2 wajah baru di skuad Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Kedua pemain itu berposisi penyerang yakni Ole Romeni dan Septian Bagaskara. Untuk pemain lainnya masih wajah-wajah lama. Hanya saja tidak ada nama Asnawi Mangkualam, kapten Timnas Indonesia yang tak dipanggil Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga tetap memanggil Kevin Dix yang dikabarkan masih mengalami cedera ankle. Profesional skuad Timnas Indonesia perdana dari Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Daftar ini masih menunggu 3 pemain yang sedang menjalani proses untuk menjadi WNI, kata Erick Thohir. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium. Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah itu, tim Merah Putih menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran
ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Patrick Kluivert panggil dua debutan di skuad sementara timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert memanggil 27 nama untuk pertarungan lawan Australia dan Bahrain pada Minggu, 9 Maret 2025. Pengumuman tersebut disampaikan di akun resmi Timnas Indonesia. Dari ke-27 nama tersebut, ada dua pemain baru yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Uniknya dua debutan datang dari lini depan, sektor yang jadi pekerjaan rumah pasukan Garuda selama ini. Keduanya adalah Ole Romeni dan Septian Satria Bagaskara. Ole Romeni jadi nama paling mentereng dalam daftar ini. Pasalnya, penyerang berdarah Medan tersebut sudah jadi buruan Shin Tae-yong sejak masih jadi pelatih timnas Indonesia. Akhirnya, sang pemain bersedia memulai proses naturalisasi sejak November 2024. Proses naturalisasi sang pemain selesai pada Februari 2025 dan langsung dapat panggilan Timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini tampil di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United sejak bursa transfer paruh musim ini. Penyerang 25 tahun tersebut langsung menggebrak dengan mencetak gol debut. Berkat gol debutnya, Ole kini mengamankan satu tempat di skuad Oxford United. Septian Satria Bagaskara jadi nama baru di skuad Timnas Indonesia. Penyerang kelahiran Kediri tersebut memulai karier bersama Persedikap Kediri dan hijrah ke Persik Kediri di kasta ketiga Liga Indonesia. Bersama Persik, dirinya berhasil membawa tim berjuluk Macan Putih 2 kali promosi dan jadi juara Liga 3 2018 dan Liga 2 2019. Pencapaiannya bersama Persik Kediri membuatnya sempat masuk dalam radar Timnas U3 Indonesia di era kepelatihan Indra Syafri. Septian masuk dalam skuad Timnas U33 Indonesia untuk persiapan SEA Games 2019. Sayang, penyerang kelahiran Kediri tersebut gagal menembus skuad akhir dan hilang dari peredaran tim nasional sejak saat itu. Septian Satria Bagaskara kemudian hijrah ke Dewa United sejak 2021. Sejak gabung ke Dewa United, perlahan tapi pastinya karirnya kembali bersinar. Puncaknya terjadi pada musim ini. Dirinya menjelma sebagai striker lokal House Gol dengan catatan 7 gol dan 1 assist. Catatannya hanya kalah dari Egy Maulana Fikri dengan torehan 11 gol. Tiket tambahan Indonesia versus Bahrain sold out. Erick Thohir beri apresiasi penuh kepada supporter. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di bulan Maret 2025 nampaknya lebih padat untuk Timnas Senior. Berdasarkan update terakhir lewat PSSI melalui akun Instagram, Indonesia akan menghadapi dua pertandingan penting dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia akan bertamu ke Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Kick-off akan digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Sydney Football Stadium. Tanggal 25 Maret 2025, giliran Indonesia yang menjadi tuan rumah untuk Bahrain. Kick-off akan dimulai pada pukul 20.30 di Gelora Bung Karno Stadium. Timnas Indonesia hanya memerlukan 2 kemenangan lagi untuk bisa mengamankan posisi 2 klasemen. Mengingat Indonesia perlu mengejar poin dari Australia dan Jepang. Jika Indonesia sukses menahan imbang atau bahkan menang pada laga kontra Australia, maka Indonesia akan berada di posisi yang aman untuk sementara. Penentuannya adalah laga kontra Bahrain yang akan digelar pada tanggal 25 Maret 2025 nanti. Apabila Indonesia sukses memenangkan laga kontra Bahrain, maka Indonesia akan langsung naik ke posisi 2. Jika kalah, maka Indonesia akan semakin kesulitan di klasemen grup C. Dengan kata lain, kemenangan pada laga kontra Bahrain adalah kemenangan harga mati. Timnas Indonesia harus memenangkan laga tersebut bagaimanapun caranya. Mendukung penuh Timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain, para supporter memberikan kontribusi penuh lewat pembelian tiket. Lewat halaman Instagram resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia, pembelian tiket telah dibuka lebih dari 1 bulan sebelum laga berlangsung.
Sebelumnya, lewat postingan yang diunggah pada tanggal 27 Februari 2025 di akun Timnas Indonesia @timnasindonesia, himbauan pembelian tiket palsu sudah diberikan. Pada unggahan tersebut dijelaskan jika tiket pertandingan hanya dijual oleh PSSI dan PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Segala bentuk kegiatan promosi yang menggunakan tiket pertandingan di luar yang disebutkan di atas, maka akan sepenuhnya dianggap sebagai kegiatan ambush marketing. Tidak memerlukan waktu yang lama, tiket yang dijual secara resmi tersebut telah terjual habis atau sold out dalam waktu beberapa hari saja. Fenomena ini menunjukkan besarnya animo para pendukung demi mengawal Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi tiket yang telah sold out ini, Erick Thohir lewat halaman resmi Instagramnya @erickthohir mengunduh postingan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan para supporter